Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas terkait dengan satu nama, yaitu adalah Carlos Baleba di video kali ini. Karena sebentar, ngopi dulu nih, bismillah. Karena ya sampai dengan sejauh ini belum jelas, setidaknya ketika gue bikin video ini ya, siapa pemain ketiga untuk posisi gelandang yang akan direkrut oleh Manchester United. Manchester United sudah sukses mengamankan 2 gelandang. Dan menurut gue, seperti juga banyak diinformasikan oleh berbagai media dan juga pundit-pundit ya, bahwa Manchester United tetap akan bergerak mendatangkan gelandang ketiga. Nah, gua menilai bahwa nama Carlos Baleba ini tetap berada pada daftar incaran pemain Manchester United. Mungkin tidak pada prioritas yang tinggi, walaupun sampai dengan saat ini kalau gue bisa bilang prioritas tertinggi tidak pernah 100% jelas. Dan kalau melihat pergerakan Manchester United mendatangkan Andre Santos dan juga mendatangkan Youri Tillman ya, bisa saja memang ada kejutan-kejutan yang terjadi terkait dengan pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Nah, Carlos Baleba sendiri kalau gue lihat merupakan pemain yang kita tahu dari musim panas kemarin dia diincar sebenarnya oleh manajemen Manchester United untuk dihadirkan di Old Trafford. Artinya dari sisi teknis, manajemen Manchester United melihat Baleba bisa menjadi pemain yang memberikan kualitas ya, dengan kapasitas bermainnya untuk lini tengah Manchester United. Tapi kita juga tahu faktor penghadangnya pada saat itu adalah angka dari Brighton yang kabarnya memang sangat tinggi banget. Kabarnya sekitar 100 juta, dan inilah yang membuat Manchester United yang memang bergerak di bursa transfer dari musim panas tahun lalu ya, bahwa mereka ini memiliki semacam kayak nilai valuasi terhadap pemain-pemain incarannya, dan mereka tidak ingin terlalu dalam gap antara valuasi yang mereka berikan terhadap pemain incaran mereka dengan harga yang ditetapkan oleh klub yang memiliki pemain tersebut. Kalau itu yang terjadi, mereka memilih untuk mundur. Kita tahu bagaimana keadaan Carlos Baleba musim panas tahun lalu, dan juga Elliot Anderson serta Sandro Tonali, di mana Manchester United sudah mengidentifikasi bahwa nampaknya Nottingham Forest dan Newcastle United akan memasang angka tinggi. Mereka memilih untuk mundur, walaupun 2 nama pemain itu ada di daftar pemain buruan dari Manchester United, bahkan dengan prioritas yang tinggi. Nah, balik lagi ke Carlos Baleba. Gua melihat kalau Carlos Baleba sekali lagi punya potensi tetap untuk direkrut di Manchester United. Yang unik adalah musim lalu ketika Carlos Baleba gagal ke Manchester United, lalu performanya turun. Dan turunnya performa dari Carlos Baleba inilah yang membuat banyak fans Manchester United, menurut gue ya, akhirnya ragu dengan kualitas dari Carlos Baleba. Apakah dia pemain yang tepat? Mampukah dia mengangkat lini tengah Manchester United atau tidak? Salah satu faktornya seperti itu. Lalu faktor lainnya tentu saja juga apakah Brighton akan memasang angka yang tinggi atau tidak untuk Carlos Baleba. Lalu faktor lainnya adalah Carlos Baleba dengan karakternya juga ya. Apakah ini merupakan karakter yang cocok bagi Manchester United, terutama kalau melihat musim lalu, di mana ya setelah ada minat dari klub justru penampilannya turun. Jadi ini seperti kayak faktor pertama tadi yang gue sampaikan ya, keraguan dari sisi teknis dan juga keraguan dari sisi non teknis, serta dari keadaan finansial. Walaupun demikian, ada juga beberapa faktor positif dari berbagai fans mungkin ya, termasuk dari katakanlah dari gue. Kenapa gue melihat bahwa Baleba bisa jadi merupakan pilihan yang bagus, karena bagaimana dia bermain, dia merupakan gelandang dengan daya jelajah yang tinggi, dia sudah punya pengalaman di Premier League, bahkan dimulai dari 2 atau 3 musim yang kemarin dia memiliki penampilan yang juga bagus, luar biasa di Brighton, menunjukkan memang ada potensi yang besar, usia masih muda, sangat mungkin bisa dikembangkan, dan nampaknya memang sebuah profil juga yang dibutuhkan oleh lini tengah Manchester United yang kabarnya butuh pemain dengan intensitas tinggi, pemain dengan daya jelajah tinggi di lapangan tengah terutama, dan pemain yang memiliki kualitas defensif yang juga bagus dari lini tengah Manchester United. Dari situ gue melihat sebenarnya dari sisi teknis Carlos Baleba ini memiliki atribut-atribut yang memang dibutuhkan oleh Manchester United. Bisa jadi seperti itu. Tapi apakah
misalnya ketika dia datang ke Manchester United, maka faktor-faktor atribut tadi itu bisa berkembang seperti yang direncanakan. Gua pikir, gue optimis dari sisi bahwa staf kepelatihan Manchester United dan juga bagaimana mereka ini bekerja sama dengan manajemen Manchester United, artinya manajemen Manchester United mengidentifikasi bersama dengan tim kepelatihan lalu mendatangkan, dan ketika pemain itu diimplementasikan di sebuah taktik strategi oleh head coach ataupun tim kepelatihan Manchester United. Kalau melihat dari apa yang terjadi musim panas tahun lalu, bagus menurut gue, sinerginya dapat gitu ya. Dan dari situ gue berpikir Carlos Baleba ini tetap memiliki dia bisa jadi salah satu jawabannya sih menurut gue untuk di lini tengah Manchester United. Dimana kalau kita melihat saat ini Manchester United sudah memiliki Andre Santos, yang juga dilihat sebagai pemain yang memiliki kaki yang kuat, daya jelajah yang tinggi, dengan kemampuan defensif, lalu juga kontribusi bola ke depan yang bagus. Yuri Tillman pun juga dengan perimbangan di lapangan tengah ya, dengan menyerang dan juga bertahan yang bagus. Pengalaman di Premier League juga sangat tajam sekali. Lalu tentu saja Kobbie Mainoo yang juga sangat mengenal Manchester United dengan kemampuan antara menyerang dan juga bertahan sama baik. Nah, gue melihat Carlos Baleba ini seperti kayak sebuah kepingan yang bisa melengkapi, terutama dari pemain yang memiliki dominasi di lini gelandang bertahan dalam hal positioning ataupun juga peran di lapangan tengah. Lalu Carlos Baleba memiliki, kalau gue lihat ya, kemampuan yang baik dalam melakukan transisi dengan bisa melakukan sepak bola ya, terutama di lini tengah ini dengan rapi. Kita lihat bagaimana Brighton ini bermain, memang sangat sistematis, sangat rapi. Dan Baleba bisa melakukannya. Ya, gue tahu memang musim lalu Baleba tidak tampil maksimal, tapi karena ada faktor X, yaitu adalah, kalau yang gue curiga ya memang minat dari Manchester United itulah yang membuat penampilan dari Baleba seperti kayak hilang konsentrasi. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan salah satu faktor poin bahwa Baleba terganggu konsentrasinya karena minat dari Manchester United. Kenapa? Karena sang pemain ingin ke Manchester United. Dan ini juga merupakan salah satu, menurut gue ya, faktor yang penting bahwa sang pemain ingin ke Manchester United. Dan keinginannya itu sangat kuat sampai mengganggu fokus dan juga konsentrasinya. Oke, mungkin ada pendapat yang mengatakan ya, sebagai pemain profesional harusnya Carlos Baleba tetap berkonsentrasi ataupun fokus walaupun ada minat dari klub lain, termasuk juga klub yang dia ingin perkuat gitu. Tapi menurut gue, kalau kita hubungkan juga dengan usia dari Carlos Baleba yang masih digolongkan muda, maka ya ini juga butuh pengalaman ya dalam mengontrol mungkin emosi ataupun juga konsentrasi dalam keadaan-keadaan seperti ini. Jadi menurut gue tuh ada kaitannya dengan usia muda. Nah, apakah ini berarti bahwa karakter mental dari Baleba ini tidak bagus gitu ya? Menurut gue belum tentu juga. Yang justru gue lihat dia tidak memiliki atau ya katakanlah tidak memiliki ya support yang bagus sih dari sisi klub terutama. Dan kalau Manchester United bisa memberikan hal tersebut, artinya supaya membantu atau mensupport Baleba ya dari sisi mental dan juga karakter, ini bisa menjadi sebuah faktor yang melengkapi kualitas dari Carlos Baleba. Secara keseluruhan, gue melihat ya dari nama-nama yang beredar saat ini, Baleba tetap memiliki peluang bergabung dengan Manchester United. Justru faktor terbesarnya itu bukan pada Baleba, tapi pada Brighton. Kalau Brighton tetap memasang harga yang terlampau tinggi ya, 100 juta seperti itu, ya menurut gue itu tidak mungkin Manchester United akan memenuhi tawaran tersebut. Tapi mungkin kalau angkanya turun, gue nggak tahu ya seberapa dalam. Ini yang justru punya peluang Manchester United akan melakukan negosiasi dengan Brighton, terutama ya karena sikap bahwa sang pemain itu juga ingin bergabung ke Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United kemungkinan Carlos Baleba? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.